Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sena di channel MP3 Horror. Dan di MP3 Horror kali ini saya akan membawakan kisah yang dibagikan oleh akun @nizamsaputra. Dia bercerita saat ia pulang dari rumah temannya melewati Jalan Curug yang berada di Jawa Barat. Ia bercerita dihadang oleh sosok wanita dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja karena kalian pasti penasaran. Pasang earphone-mu, ambil posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Ingat, jangan dengerin dan tonton MP3 horor ini sendirian. Perkenalkan, nama saya Andi. Kisah mengerikan ini terjadi pada tahun kemarin, tepatnya hari Kamis malam Jumat. Maret tahun 2021. Kejadian horor yang menimpa saya sampai saat ini masih terekam jelas di ingatan. Hari itu saya baru pulang merantau dari ibu kota Jakarta. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan hari itu saya pulang untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan hampir lupa, saya tinggal di Kampung Cikaso. Kampung tersebut adalah kampung pegunungan yang jalannya melewati sebuah tempat wisata, yaitu Curug. Ya, Curug. Di jalan Curug itulah saya mengalami kejadian aneh tak masuk akal. Hari Kamis sore saya pulang ke Bandung, naik angkutan umum menuju ke Bandung. Dan tak selang lama, beberapa jam kemudian, saya tiba di daerah Paramon. Terus saya naik ojek ke rumah saya Cikaso. Di sepanjang jalan, saya merasa senang dan gembira sampai terjadilah kejadian hal yang tidak masuk di akal. Waktu itu, pada waktu maghrib, tepat jam 18.30, saya minta izin kepada ibu saya mau main ke rumah teman yang lokasinya ada di Dampit. Ya, sebut saja nama teman saya Asep. Bu, saya mau berangkat main ya ke Dampit, mau jumpa teman lama. Dan ibu saya pun menganggukkannya dengan catatan aku gak boleh pulang malam-malam. Aku pun mengiyakan perkataan ibuku itu. Aku pun berangkat ke Dampit untuk menemui Asep.
teman lamaku. Tak butuh waktu lama, aku pun sampai di Dampit. Karena memang jarak Cikasok ke Dampit hanya 1 jam, aku pun mengobrol dengan kawan lamaku Asep. Ngobrol ngalir ngidul, karena sudah lama tak bertemu, karena kesibukan masing-masing. Dan tak lama, terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku pun pamit pulang kepada Asep, teman lamaku. "Sep, aku pulang dulu ya, udah malam nih." "Loh, Di, kok udah mau pulang aja? Kalem aja tuh, nginep aja di rumah gue. Ini kan udah malam, emangnya kamu gak takut nih lewat jalan Curug?" Asep pun melarangku untuk pulang, namun aku ngotot mau pulang karena aku takut ibuku cemas. "Gak ah, Sep, aku mau pulang aja." Tapi apa, Sep?" "Enggak kok, ya udah. Kalau lo mau pulang, pulang aja. Hati-hati ya." Aku pun mengiyakan perkataan si Asep dan tancap gas pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba pas di daerah Ciawitali mau masuk ke dalam Curug, rasa-rasa kok aku males dan takut gitu. Mungkin perasaanku saja, karena sudah lama aku enggak lewat sini, pikirku. Aku pun terus tancap gas memasuki daerah Curug itu. Ada perasaan was-was dan takut di dalam hatiku. Apalagi pas aku ingat bahwa malam ini adalah malam Jumat. Dan benar saja, waktu saya akan melewati pos pendaftaran di Curug itu, aku melihat sosok wanita memakai baju kemeja kotak-kotak sedang berdiri membelakangi jalan raya. Tanpa pikir panjang dan tidak curiga sedikit pun, aku malah berhenti motorku dan menyapa wanita itu. "Neng, sendirian aja di sini? Emangnya Neng gak takut setan?" kataku menyapa wanita itu. Dia pun diam, tak menjawab perkataanku. Aneh, pikirku. "Neng, mau pulang kemana? Sini anterin." Dan pas dia membalikkan badan, astaga, kini kulihat wajahnya yang pucat pasi dan wajahnya berlumuran darah serta matanya yang hitam semua. Aku pun tidak bisa bergerak dan seakan mata dan penglihatanku dikunci agar melihat dia terus. Dan dia tertawa cekikikan sambil terbang ke atas. Aku pun terus melihat sosok wanita itu yang sekarang jadinya berubah menjadi putih kecoklatan karena kotor oleh tanah. Dan dia pun berkata, "Bang, bukannya mau nganterin saya?" Dia pun terus tertawa. Aku pun terjatuh lemas tak berdaya. Pada saat itu pingsan dan dibangunkan oleh orang yang mau berjualan sayur. Mereka pun menolongku dan mengantarkanku ke rumah. Dan saat di dalam rumah,
sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan setelah badanku udah enakan, aku pun bercerita kepada ibu dan bapakku. Ya, aku menceritakan semuanya kepada beliau. Dari pertama aku melihat sosok wanita berpakaian baju kemeja, hingga ia berubah menjadi sosok kuntilanak. Dan bapak ibuku pun hanya bisa diam. Dan akhirnya mereka menceritakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Di curug itu ada seorang kekasih yang main ke curug itu. Wanitanya tenggelam ke dalam sungai dan meninggal di tempat itu. Ya, meninggal tepat di bawah jembatan di curug. Dan sialnya lagi, pria yang bersamanya kabur tidak bertanggung jawab. Setelah ditelusuri, ternyata wanita itu orang Bandung kota. Dan para warga yang menolong wanita itu lantas mengantarkannya ke kampung halaman wanita itu. Dan semenjak itulah banyak orang yang melihat sosok wanita itu di pos pendaftaran curug itu. Ya, pas di pos pendaftaran curug itu, karena wanita tersebut meninggal dengan mengenaskan. Dan bukan saya saja yang mengalami kejadian horor itu, termasuk tukang sayur yang menolongku juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, itu dia guys, cerita dari Nizam Saputra. Kisah yang luar biasa dan seram yang menimpa